Selamat pagi. Dari Studio Pokem kami hadirkan program yang ditunggu-tunggu, yaitu program Berbagi Cerita. Dan beberapa akhir tahun ini muncullah kelompok baru yang pakai nama DIY atau Do It Yourself atau semua diusahakan sendiri. Dan setelah salah satu toko, beberapa toko yang muncul di Sentani, di Papua. Nah, orang-orang mulai terpancing dan pakai nama ini dan memegang nilai-nilai ini, yaitu do it yourself. Mereka berpikir atau beranggapan bahwa semua yang mereka usahakan itu bisa mereka lakukan sendiri tanpa bantuan siapa-siapa. Untuk itu saya hadirkan secara langsung 3 narasumber yang akan kita dengar secara bersama-sama. Halo kakak DIY, kakak bisa sampaikan aspirasi kakak? Oke, silakan kakak. Halo semuanya. Ya, saya punya aspirasi tentang do it yourself ini tentang pengetahuan. Dan dari saya saya melihat banyak orang mungkin sebagian besar kurang mengetahui perkembangan dunia akhir-akhir ini. Kecuali saya. Saya tahu. Dan karena pengetahuan banyak orang ketinggalan zaman, ketinggalan banyak hal. Dan saya mau kasih tahu aspirasi saya. Dan saya mau inspirasikan ke semua orang bahwa pengetahuan itu penting. Tahu tidak, saya bekerja keras untuk mendapat segala hal. Saya belajar dari pagi sampai malam. Saya ikuti setiap YouTube program-program pengetahuan, pengembangan diri, dan juga saya selalu ikuti seminar-seminar dan tidak pernah lalai untuk ikuti seminar. Sehingga saya mengetahui semuanya, apapun itu, dan sepertinya saya tidak lagi bergantung pada orang lain. Saya tidak membutuhkan orang lain karena saya tahu banyak hal. Jadi saya do it myself. Oke, baiklah. Orang yang maha tahu, ya. Oke, kita akan dengar kakak DIY yang kedua. Kalau saya beda dengan kakak yang pertama. Jadi akhir-akhir ini saya lihat dunia ini kayak orang janji banyak tapi dong terbantu. Nah karena itu setiap hari tanpa terkecuali saya akan latihan. Pagi saya lari, siang saya lari, malam juga saya lari. Kalau sore saya akan pergi ke gym untuk angkat beban. Dan pulang ke rumah saya akan selalu makan makanan sehat yang bernutrisi. Kenapa saya buat ini? Supaya ketika ada desakan, ada tantangan, saya siap dan saya tidak akan menyerah. Karena saya sudah latih sapu tubuh semua ini dari ujung kaki sampai ujung rambut ini. Sekarang ini bahkan saya punya mata, sapu pandangan ke depan tapi saya bisa lihat sebelah kiri. Sebelah kanan juga yang di ujung saya bisa. Apalagi yang di belakang, itu dia penglihatan sejelas itu. Terkadang kalau saya olahraga rutin sekali sampai yang dia punya level di atas sekali, saya bisa lihat yang bagian atas. Begitu kakak. Saya tidak pernah sekali. Saya pasti harus balik belakang baru bisa lihat. Luar biasa ya. Oke, kakak DIY yang ketiga. Ya, baik, terima kasih. Kalau saya yang paling top dalam tim ini. Karena saya tuh fokus pada kesetiaan. Orang bisa kuat tapi belum tentu bisa setia. Orang bisa tahu tapi belum tentu bisa setia. Jadi saya mau berikan saya punya perhatian untuk saya punya diri sendiri 24 jam. Bahkan kalau ada undangan di mana-mana, saya tidak akan pergi. Karena saya harus jaga semua baik-baik. Bahkan HP pun saya tidak mau pakai. Supaya saya bisa konsentrasi untuk lihat semua yang ada ini. Saya mau bangun tembok tinggi sekali supaya jangan ada yang bisa lewat di tembok itu. Itu dari saya, terima kasih.
Wow, luar biasa sekali kesaksian cerita-cerita dari ketiga narasumber DIY ini. Tapi kakak-kakak, saya punya pertanyaan terakhir. Kakak-kakak tahukah orang pertama yang dirikan DIY ini? Mister DIY bukan? Tahukah? Oke. Oke, baiklah. Jadi DIY ini didirikan oleh orang bernama Adam. Jadi dia manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Dia diciptakan supaya bersekutu dengan Allah dan bergantung sepenuhnya sama pertolongan Allah. Tapi satu waktu dia dibujuk oleh iblis untuk hidup mandiri atau do it yourself atau usahakan semuanya sendiri dengan makan buah yang dilarang di kebun Eden. Dan akhirnya mereka pun masuk dalam kelompok DIY. Nah, DIY itu tipuan. Ya, DIY itu tipuan. Dan ya ada waktu di mana akan gagal, akan capek, kecewa, dan juga rasa tidak bisa buat apa-apa. Dan akhirnya butuh Tuhan untuk bekerja, untuk buat itu untuk kita. Dan akhirnya Yesus datang dan membuka jalan untuk kita supaya kita bisa bersatu dengan Dia dan kita bisa lihat masa depan yang cerah. Sekian.